wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang pada video pembelajaran Analisis Struktur 1 bersama saya Elviana dengan materi Gaya Dalam pada Konstruksi Balok Sederhana. Video pembelajaran ini akan membahas beberapa topik pembelajaran tentang tumpuan, gaya dalam, dan konstruksi balok sederhana. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan mahasiswa dapat membedakan perilaku tumpuan pada konstruksi dengan benar, memahami prinsip perilaku konstruksi balok sederhana, membedakan perilaku gaya dalam pada konstruksi balok sederhana dengan benar, menghitung besar reaksi tumpuan, bidang lintang, bidang normal, dan bidang momen secara analitis, dan menggambar besar bidang lintang, bidang normal, dan bidang momen secara grafis. Sebelum masuk kepada materi pembahasan tentang tumpuan, mari kita simak demonstrasi berikut ini. Di sini terdapat penggaris dengan panjang 30 cm diibaratkan sebagai balok pada suatu konstruksi bangunan. Roda yang diletakkan di ujung penggaris ini merupakan ilustrasi dari tumpuan roll. Mari kita lihat bersama bagaimana perilaku dari tumpuan ini. Apakah dapat menahan gaya arah horizontal? Apakah tumpuan ini dapat menahan gaya vertikal? Apakah penggaris ini dapat kita putar? Pada demonstrasi kedua ini, kancing yang diletakkan di ujung penggaris merupakan ilustrasi dari tumpuan sendi. Mari kita lihat bersama bagaimana perilaku dari tumpuan ini. Apakah penggaris ini dapat kita putar? Apakah dapat menahan gaya arah horizontal? Apakah tumpuan ini dapat menahan gaya vertikal? Pada demonstrasi ketiga, penjepit kita ilustrasikan sebagai tumpuan jepit. Mari kita lihat bagaimana perilaku dari tumpuan ini, bagaimana dengan arah horizontalnya, apakah tumpuan ini dapat menahan gaya vertikal, lalu apakah penggaris ini dapat kita putar? Setelah kita menyaksikan bersama demonstrasi tadi, dapat kita simpulkan bahwa tumpuan sendi merupakan tumpuan yang dapat menerima gaya dari segala arah, baik arah vertikal maupun arah horizontal, namun tidak mampu menahan momen. Tumpuan roll dapat menahan gaya yang bekerja tegak lurus saja atau arah vertikal saja, tidak mampu menahan gaya arah horizontal dan momen. Aplikasi tumpuan sendi dan roll pada konstruksi dapat kita temukan pada struktur jembatan. Tumpuan jepit mampu menahan gaya dari segala arah, baik arah vertikal, horizontal, maupun momen. Aplikasi tumpuan jepit dapat kita temukan pada bangunan gedung berlantai banyak. Sebagai bahan evaluasi atas pemahaman tentang tumpuan pada konstruksi, mari coba kerjakan kuis berikut. Sebelum kita memulai kuisnya, persiapkan selembar kertas kosong dan alat tulis. Tuliskan nama tumpuan berdasarkan gambar yang saya tampilkan. Apakah gambar yang saya tampilkan masuk ke dalam tumpuan sendi, jepit, atau roll? Mari kita mulai kuisnya sekarang. Gambar pertama adalah sebagai berikut. Kedua adalah sebagai berikut. Selanjutnya, gambar keempat
Selanjutnya, keenam, gambar berikutnya, selanjutnya, gambar ke-9, dan gambar terakhir, baik, untuk waktu pengerjaan kuis sudah selesai. Saudara-saudari semuanya dapat mendokumentasikan hasil pengerjaan kuis yang dikerjakan, dan setelah video pembelajaran ini selesai, dapat diunggah di forum yang telah disediakan. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu gaya dalam dan konstruksi balok sederhana. Apa sih sebenarnya gaya dalam itu? Lalu, bagaimana sebenarnya konstruksi balok sederhana? Supaya tidak bingung dan memiliki gambaran, yuk simak dua peragaan berikut ini. Coba perhatikan, dari peragaan pertama di atas, mengapa peraga 2 dapat terjatuh? Pada peragaan kedua ini, dapat kita lihat bahwa kayunya mengalami lendutan. Apa yang menyebabkan kayu ini mengalami lendutan? Mengapa kayu ini melendut? Yap, peraga 2 pada peragaan pertama tadi jatuh dikarenakan tidak kuat menerima aksi yang ia terima. Untuk menjaga keadaannya tetap seimbang, maka reaksi harus sama dengan aksi yang diterima. Aksi dalam konstruksi dapat berupa beban yang diterima oleh struktur. Untuk macam-macam pembebanan sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, bukan? Dan pada peragaan kedua, tadi dapat kita lihat bahwa kayu mengalami lendutan. Hal ini nanti akan berhubungan dengan gaya dalam momen yang ada pada struktur. Konstruksi terdiri dari dua jenis, yaitu konstruksi statis tertentu dan konstruksi statis tak tentu. Pada konstruksi statis tertentu, besarnya reaksi dan momen dapat ditentukan dengan persamaan keseimbangan. Sedangkan pada konstruksi statis tak tentu, besarnya reaksi dan momen tidak dapat ditentukan dengan persamaan keseimbangan. Bagaimana cara membedakan konstruksi tersebut masuk ke dalam statis tertentu atau tak tentu? Caranya adalah dengan menggunakan persamaan jumlah reaksi yang akan ditentukan sama dengan jumlah batang ditambahkan dengan 2. Apabila jumlah reaksi yang akan ditentukan lebih besar dari jumlah batang plus 2, maka konstruksi tersebut masuk ke dalam konstruksi statis tak tentu. Bagaimana dengan konstruksi balok sederhana? Namanya saja masih sederhana ya, berarti dalam penyelesaiannya nanti tidak rumit. Yang dimaksud dengan konstruksi balok sederhana atau sering disingkat dengan istilah KBS merupakan sebuah konstruksi yang ditumpu oleh tumpuan sendi dan roll. Coba, apakah bisa menganalisa konstruksi balok sederhana ini masuk ke dalam konstruksi statis tertentu atau tak tentu ya? Baik, pada konstruksi balok sederhana terdapat 3 buah gaya yang harus ditentukan, sedangkan jumlah batangnya hanya 1. Menurut persamaan tadi, diperoleh jumlah reaksi yang akan ditentukan sebanyak 3. Karena sudah sesuai, maka konstruksi balok sederhana masuk dalam jenis konstruksi statis tertentu, sehingga dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan, di mana jumlah gaya-gaya yang bekerja baik arah vertikal, horizontal, maupun momennya harus
harus sama dengan 0. Setelah melihat peragaan dan video tadi, apa hubungannya dengan materi gaya dalam? Jadi, sebelum kita membahas gaya dalam, struktur memiliki dua gaya, yaitu gaya eksternal yang berasal dari beban mati, beban hidup, beban angin, beban hujan, beban berjalan, bahkan beban gempa yang nantinya akan menjadi beban terpusat, beban merata, maupun beban berjalan. Selain itu, struktur juga memiliki gaya internal, di mana gaya tersebut berasal dari dalam struktur sebagai reaksi atas gaya luar yang bekerja. Gaya dalam pada struktur terdiri atas gaya lintang atau sering disingkat SFD yang merupakan kepanjangan dari shear force diagram, gaya normal atau normal force diagram disingkat NFD, dan bidang momen atau bending moment diagram sering disingkat BMD. Shear force diagram. Konsep dari gaya ini adalah gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. Dalam konstruksi bangunan, perhitungan gaya lintang ini digunakan untuk merencanakan kemampuan geser bangunan. Pada balok, biasanya digunakan untuk menghitung kebutuhan sengkang atau begel. Perjanjian tanda yang digunakan dalam gaya lintang ini adalah bernilai positif apabila searah jarum jam dan negatif apabila berlawanan arah jarum jam. Apabila gaya lintang bernilai positif, maka dalam penggambarannya akan diarsir tegak lurus dengan sumbu batang yang menerima gaya lintang. Sebaliknya, apabila bernilai negatif, diarsir sejajar dengan sumbu batang. Gaya normal merupakan suatu gaya yang garis kerjanya berimpit atau sejajar dengan sumbu batang. Perjanjian tanda yang digunakan dalam gaya normal ini adalah bernilai positif apabila gayanya berupa tarikan terhadap sumbu batang dan bernilai negatif apabila berupa tekanan terhadap sumbu batang. Apabila bernilai negatif, maka dalam penggambarannya akan diarsir tegak lurus dengan sumbu batang yang menerima gaya normal, dan apabila bernilai positif akan diarsir sejajar dengan sumbu batangnya. Momen merupakan hasil perkalian antara gaya yang bekerja pada sumbu batang dengan jarak garis lurus terhadap garis kerjanya. Bidang momen akan diberi tanda positif apabila bagian bawah atau dalam struktur mengalami tarikan. Bidang momen akan diarsir tegak lurus sumbu batang yang mengalami momen. Sebaliknya, apabila mengalami tarikan pada bagian atas atau luar bidang momen, maka akan mendapatkan tanda negatif dengan arsiran sejajar sumbu batang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah momen yang berputar ke kanan belum tentu bernilai positif, sehingga perlu diperhatikan perjanjian tanda pada momen ini dengan teliti. Untuk arsiran pada beban titik atau beban terpusat, momen yang dihasilkan akan membentuk garis lurus. Sedangkan pada beban merata akan membentuk momen dengan bentuk parabola. Perhitungan gaya lintang, gaya normal, dan bidang momen dapat dicari dengan dua cara, yaitu cara grafis dan cara analitis. Yang harus diperhatikan dalam cara grafis adalah menentukan skala jarak dan skala gayanya. Sebagai contoh, skala jarak 1 cm mewakili 1 meter, atau skala gaya 1 cm mewakili 2 kN. Untuk syarat yang kedua adalah menggambarkan gaya dalam sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Untuk cara analitis dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan. Ketika dibandingkan antara perhitungan analitis dan grafis, akan memperoleh besaran yang sama. Apabila menghasilkan nilai yang berbeda, maka nanti perlu dilakukan cross-check, baik kepada salah satu atau keduanya. Sebelum menghitung bidang SFD, NFD, dan BMD, terlebih dahulu perlu dihitung reaksi arah vertikal dan horizontal. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah dengan persamaan keseimbangan. Seluruh gaya, baik
horizontal, vertikal, dan momennya harus sama dengan 0. Sebagai contoh, misal untuk arah vertikal. Di sini ada gaya RAV, RBV, dan P-nya. Jadi ketika ditambahkan nanti nilainya harus 0. Supaya lebih jelas tentang step-step perhitungan dari sebuah kasus, mari kita coba selesaikan bersama soal berikut. Pada soal ini, sebuah jembatan dengan tumpuan sendi dan tumpuan roll menerima beban terpusat sebesar 7 kN dan membentuk sudut 60 derajat dengan jarak 2 meter dari tumpuan sendi. Bentangan dari jembatan tersebut adalah 6 meter. Bagaimana penyelesaian gaya-gaya dalam baik SFD, NFD, maupun BMD dari kasus tersebut apabila diselesaikan secara analitis dan grafis? Dari kasus di atas, kita perlu menghitung terlebih dahulu besar reaksi yang terjadi. Dalam menghitung reaksi yang terjadi, kita perlu ingat syarat-syarat keseimbangan dan perlu melihat masing-masing tumpuannya. Di sini ada tumpuan A, yaitu tumpuannya adalah sendi, dan tumpuan B adalah tumpuan roll. Masih ingatkah tumpuan sendi dapat menahan gaya arah vertikal dan juga gaya arah horizontal, sehingga di sana terdapat RAV dan juga RAH. Untuk tumpuan roll hanya mampu menahan gaya arah vertikal saja, sehingga untuk tumpuan B di sana ada RBV. Di sini terdapat gaya P 7 kN dengan membentuk sudut 60 derajat. Maka yang perlu kita lakukan adalah menguraikan gaya tersebut ke arah vertikal dan arah horizontal. Setelah kita uraikan, kita peroleh P arah vertikal dengan P dikalikan sinus 60 derajat, besarnya adalah 6,1 kN. Dan P arah horizontal, yaitu P dikalikan kosinus 60 derajat, hasilnya adalah 3,5 kN. Lalu, langkah selanjutnya kita bisa mencari reaksinya. Kita akan menghitung reaksi arah vertikal terlebih dahulu. Untuk perhitungan reaksi, kita memerlukan syarat sigma MA sama dengan 0 dan sigma MB sama dengan 0. Sigma MA sama dengan 0 maksudnya adalah semua perhitungan kita menjadi tumpuannya itu adalah di titik A. Dengan begitu kita akan memperoleh hasil nilai RBV. Setelah kita hitung pada RBV, ketika menuju titik A, besar bentangannya adalah 6 meter. Ketika RBV itu berlawanan arah dengan jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Gaya selanjutnya adalah gaya PV dengan jarak 2 meter terhadap titik A dan PV sendiri searah dengan jarum jam, maka nilainya adalah positif. Setelah kita hitung, maka diperoleh besar RBV adalah 2,03 kN. Begitu juga dengan RAV-nya kita cari dengan langkah yang sama. Untuk RAV-nya menuju ke titik B, itu searah jarum jam sehingga nilainya adalah positif dengan jarak 6 meter. Dan juga PV karena berlawanan arah dengan jarum jam ketika menuju titik B, maka nilainya adalah negatif. Setelah kita hitung, ternyata nilai RAV besarnya adalah 4,07 kN. Step selanjutnya adalah kita melakukan cross-check perhitungan kita, apakah sudah sesuai dengan persamaan keseimbangan. Setelah kita lakukan cross-check, di mana seluruh gaya arah vertikalnya harus sama dengan 0, ternyata hasilnya adalah oke. Sehingga kita dapat melanjutkan ke step berikutnya. Langkah selanjutnya adalah mencari reaksi arah horizontal. Kenapa kita mencari reaksi arah horizontal? Karena pada kasus ini terdapat gaya yang sejajar dengan sumbu batangnya. Caranya adalah jumlah seluruh gaya arah horizontal harus sama dengan 0. Untuk gaya yang sejajar dengan sumbu batangnya adalah P arah horizontal, di mana pH ini berupa tekanan terhadap sumbu batang, maka nilainya
adalah negatif. Setelah kita hitung, untuk RAH-nya nilainya adalah 3,5 kN. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan checking. Setelah kita lakukan checking dengan syarat jumlah seluruh gaya arah horizontalnya sama dengan 0, ternyata hasilnya adalah sesuai. Untuk perhitungan gaya lintang, kita lakukan per titik-titik yang ada. Kita urutkan titiknya, kita mulai dari titik A. Dalam titik A ini, sini kita bagi menjadi dua, SA kiri dan juga SA kanan. SA kiri ini dianggap sebagai titik awal penggambaran kita, SA kanan nanti sebagai titik akhir penggambaran kita. Kemudian untuk SA kanan, pada titik A terdapat gaya RAV, sehingga untuk SA kanannya sebesar 4,07 kN dan arahnya adalah ke atas. Kemudian untuk titik selanjutnya adalah titik C. Di titik C ini sama seperti tadi kita membuat SC kiri dulu. Karena antara titik A dan titik C tidak ada gaya apapun di sana, maka besarnya SC kiri sama dengan SA kanan, yaitu 4,07 kN. Besarnya SC kanan karena di sana ada gaya PV yang arahnya ke bawah, maka kita kurangkan dengan SC kirinya, beroleh besar min 2,03 kN. Step selanjutnya adalah kita menghitung titik B. Karena titik C dan titik B di antara keduanya tidak ada gaya apapun, maka SB kiri sama dengan SC kanan. Untuk SB kanannya, karena terdapat gaya RBV yang arahnya ke atas, kita tambahkan hasilnya 0 kN. Untuk cara grafisnya yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat skala gayanya. Di sini saya mengambil skala 1 cm mewakili 2 kN. Kita memulainya dari titik A dengan besar gayanya adalah 0 kN. Ada gaya RAV ke atas sebesar 4,07. Kita gambarkan sesuai dengan skala yang ada. Karena dari A ke C tidak ada gaya apapun, maka saya tarik garis lurus saja. Kemudian dilanjutkan ada gaya PV ke bawah sebesar 6,1 kN. Saya gambarkan sesuai dengan skala yang ada dan diperoleh hasil min 1,015 cm. Karena di titik C menuju titik B tidak ada gaya apapun, saya tarik garis lurus saja. Kemudian di sana ada RPV, arahnya ke atas sebesar 2,03. Setelah saya tarik sesuai skalanya, hasilnya adalah 0 kN. Kemudian saya lakukan pengarsiran sesuai dengan perjanjian tanda yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah kita menghitung SFD-nya, kita bisa melanjutkan dengan mencari gaya normalnya atau NFD. Langkahnya adalah dengan kita hitung untuk setiap titiknya sama seperti SFD. Kita mulai dari titik A. Pada titik A ini, untuk NA kiri kita mulai dari 0 kN. Kemudian dilanjutkan dengan NA kanan. Karena di sana terdapat gaya RAH, maka besar NA kanan adalah 3,5 kN. Titik selanjutnya adalah titik C. Untuk NC kiri, besarnya sama dengan NA kanan karena dari jarak antara A menuju ke C tidak ada gaya apapun. Untuk NC kanannya, karena di sana terdapat gaya P arah horizontal berupa tekanan, akhirnya menjadikan nilai negatif, maka setelah kita gabungkan antara NC kiri dikurangi dengan P arah horizontal, maka nilainya adalah 0 kN. Untuk titik B, karena di sana tidak ada gaya apapun lagi, maka besarnya adalah 0 kN.
Untuk cara grafisnya, langkah pertama adalah dengan membuat skala gaya. Di sini saya mengambil skala gaya 1 cm mewakili 1,75 kN. Kita mulai dengan titik A, yaitu 0 kN. Di sana ada gaya RAH sebesar 3,5 kN, maka kita gambarkan gayanya 3,5 kN. Karena tidak ada gaya apa-apa lagi dari titik A menuju titik C, maka kita tarik garis lurus. Kemudian di sana ada P arah horizontal berupa tekanan, maka kita kurangkan sebesar 3,5 kN sehingga menghasilkan 0 kN. Untuk titik B-nya pun sama, yaitu 0 kN. Langkah selanjutnya adalah dengan mengarsir bidangnya, karena di sana berupa tekanan gayanya, maka nilainya adalah negatif. Langkah terakhir adalah mencari bidang momen. Dalam mencari bidang momen, cara mencari bidang momen adalah dengan mengalihkan gaya yang ada dengan jarak terhadap titik yang digunakan sebagai acuan. Di sini kita ada 3 titik. Untuk titik A, karena di sana terdapat tumpuan sendi, maka momen yang terjadi pada titik A atau MA sama dengan 0 kN. Untuk titik selanjutnya adalah titik C. Besarnya MC, karena kita mengacu pada tumpuan A, maka di sana ada gaya RAV dengan jarak 2 meter menuju titik C. Maka setelah kita kalikan akan memperoleh hasil 8,14 kN. Untuk titik B-nya, karena di sana merupakan tumpuan roll, maka besar MB sama dengan 0 kN. Untuk langkah selanjutnya adalah menggambarkan secara grafis. Namun sebelum kita menggambarkan, kita perlu membuat skala gayanya terlebih dahulu. Di sini saya mengambil skala gaya 1 cm mewakili 4,07 kN. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memulai dengan titik A sebesar 0 kN. Kemudian pada titik D tadi sebesar 8,14 kN. Kita gambarkan sesuai dengan skala yang ada, yaitu 2 cm, karena saya mengambil skalanya 1:4,07. Kemudian untuk titik B besarnya adalah 0 kN. Setelah kita ketahui besarannya, langkah selanjutnya adalah dengan menarik garis. Karena di sini gayanya berupa gaya terpusat, maka dalam menarik garis di setiap titiknya kita tarik garis lurus saja. Setelah kita tarik garis lurus, langkah selanjutnya adalah dengan mengarsir sesuai dengan perjanjian tanda yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Semoga materi ini bermanfaat.